Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Mawarni dengan NPM 101211748 dari kelas A221 Manajemen. Di sini saya ingin menjelaskan tentang model ADKAR atau PROSCI untuk memenuhi salah satu tugas manajemen perubahan. Yang pertama ada model ADKAR atau PROSCI. ADKAR merupakan model manajemen perubahan yang berorientasi pada tujuan. Tujuannya itu di mana perubahan difokuskan pada aktivitas untuk mencapai hasil tertentu dengan mempertimbangkan perubahan pada level individu sebagai faktor utama. Model ini diciptakan Jeffrey M. Hyatt setelah sebelumnya melakukan penelitian praktis di lebih dari 900 organisasi dari pertama kali dipublikasikan pada tahun 2003. Model ini didasarkan pada kenyataan umum bahwa perubahan organisasi hanya dapat terjadi ketika individu di dalamnya itu berubah. Kesuksesan perubahan tergantung pada keberhasilan manajemen perubahan tersebut dalam mendorong individu untuk terlibat, mengadopsi, dan memanfaatkan perubahan yang diperlukan. Model ADKAR mendukung individu melalui perubahan. Keberhasilan juga membutuhkan integrasi antara manajemen perubahan pada level individu dan manajemen perubahan pada level organisasi. Yang selanjutnya, model ADKAR itu memiliki 5 elemen tujuan yang dibuat berdasarkan kerangka untuk memahami perubahan pada level individual, yaitu building awareness, creating desire, developing knowledge, fostering ability, and reinforcing change. Berikut itu merupakan gambaran dari model ADKAR. Dapat dilihat bahwa terdapat 3 kondisi perubahan, yaitu ada current state, transition state, and future state. Pada tahap awal itu, untuk dapat keluar dari keadaan saat ini, dibutuhkan kesadaran dan perlunya perubahan dan keinginan untuk berpartisipasi dan mendukung perubahan. Selanjutnya, untuk dapat bergerak melalui tahap transisi dibutuhkan pengetahuan tentang bagaimana perubahan itu dilakukan dan kemampuan untuk menerapkan keterampilan dan perilaku yang diperlukan. Dan di masa depan, individu membutuhkan kemampuan dan penguatan untuk mempertahankan perubahan tersebut. Yang selanjutnya, untuk mempertahankan perubahan tersebut, berikut ini adalah penjelasan tahapan dari model ADKAR. Yang pertama tadi ada building awareness, yaitu untuk melakukan perubahan pemahaman individu. Mengapa perubahan harus terjadi? Merupakan faktor kritis. Perubahan akan mudah dimengerti jika ada kesadaran yang timbul. Menurut Hyatt 2006, untuk menciptakan kesadaran tersebut terhadap perubahan perlu diberikan 4 pemahaman dasar, yaitu menciptakan keselarasan, perubahan terhadap isi organisasi, alasan perubahan terjadi dan resiko bila perubahan tidak terjadi, dan dampak perubahan terhadap organisasi dan keuntungan perubahan ini bagi individu yang terlibat. Selanjutnya, selain pemahaman tersebut, ada dalam pembentukan kesadaran terdapat 6 faktor yang berpengaruh secara langsung. Yang pertama ada perspektif individu terhadap kondisi saat ini. Yang kedua ada gaya kerja. Yang ketiga ada kredibilitas dari pemimpin perubahan. Yang keempat ada alur informasi. Yang kelima ada validitas alasan perubahan. Yang selanjutnya yang kedua ada creating desire,
yaitu keinginan yang kuat untuk berpartisipasi dan mendukung proses perubahan akan memudahkan terjadinya perubahan. Ada 4 faktor yang mempengaruhi kesuksesan penciptaan keinginan, antara lain yaitu adalah yang pertama ada bentuk perubahan dan dampak ke mereka. Yang kedua ada situasi personal individu. Yang ketiga ada motivasi intrinsik dari tiap individu. Yang keempat ada kondisi organisasi. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu ada developing knowledge. Knowledge yaitu informasi, latihan, dan edukasi yang diperlukan untuk di mana mengetahui bagaimana cara untuk perubahan dan merupakan salah satu hal yang terpenting untuk melakukan perubahan baik bagi individu, merupakan salah satu hal terpenting untuk melakukan perubahan baik bagi individu maupun bagi organisasi atau secara keseluruhan. Knowledge ini meliputi kebiasaan, proses, perangkat, dan sistem, serta keahlian dan teknis yang dibutuhkan untuk perubahan. Yang selanjutnya ada beberapa faktor yang nantinya menentukan sejumlah mana individu tersebut dapat memperoleh pengetahuan yang diperlukan untuk melakukan perubahan tersebut. Antara lainnya yaitu adalah yang pertama ada level pengetahuan saat ini, yang kedua ada kemampuan untuk belajar, yang ketiga ada ketersediaan sumber daya, dan yang keempat ada kondisi organisasi. Yang selanjutnya yaitu yang keempat ada fostering ability, yaitu kesadaran, keinginan, dan pengetahuan merupakan unsur penting dalam perubahan. Tetapi jika perubahan tersebut terdapat gagal diwujudkan, jika tidak ada kemampuan untuk melakukannya, kemampuan adalah hasil yang ditunjukkan dari adanya perubahan. Kemampuan adalah tindakan untuk melakukan perubahan. Sehingga tujuan perubahan tersebut yang diinginkan dapat terwujud ketika seseorang itu mencapai elemen model ADKAR ini. Perubahan terlihat dalam tindakan atau dapat diukur dengan dari kinerja yang diharapkan dari adanya perubahan kemampuan intelektual, waktu, kemampuan fisik, faktor psikologis, dan ketersediaan sumber daya. Merupakan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kesuksesan mengembangkan kemampuan untuk berubah. Yang selanjutnya kelima ada reinforcing change. Tahap ini merupakan tahap akhir dari model ADKAR. Pada tahap ini dilakukan tindakan atau kegiatan apapun yang dapat memperkuat perubahan tersebut itu dengan baik pada level individu ataupun organisasi. Penguatan mendukung perubahan dan mencegah individu untuk kembali ke kebiasaan lama atau cara lama dalam melakukan pekerjaan. Penguatan juga membangun momentum selama transisi. Jika perubahan diperkuat dan dirayakan, maka kesiapan dan kapasitas organisasi untuk melakukan perubahan itu meningkat. Pada tahap ini, kesuksesan pelaksanaannya didukung oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama ada menciptakan memori yang bermakna bagi sasaran perubahan. Yang kedua ada dikaitkan dengan pencapaian saat ini. Yang ketiga ada tidak ada dampak negatif dari adanya perubahan. Yang keempat ada menerapkan prinsip akuntabilitas. Yang selanjutnya yang kedua ada model roadmap kepemimpinan perubahan. Umumnya model itu melibatkan langkah-langkah seperti penentuan visi dan tujuan, menentukan visi jangka panjang perubahan yang diinginkan. Yang kedua ada analisis situasi, yang ketiga komunikasi, yang keempat ada pengembangan tim, yang kelima pengidentifikasian hambatan, yang keenam ada pengembangan rencana aksi, yang ketujuh implementasi perubahan, dan yang kedelapan ada evaluasi dan penyesuaian, yang kesembilan ada penguatan budaya organisasi, dan yang kesepuluh pelatihan dan pengembangan,
Dan yang ke-11 ada monitoring dan umpan balik. Yang ke-12 ada pemeliharaan perubahan. Nah, dari model roadmap itu ada kepemimpinan perubahan dalam organisasi. Kepemimpinan perubahan, tindakan beralihnya suatu organisasi dari kondisi yang berlaku kini menuju ke kondisi masa yang akan datang menurut yang diinginkan guna meningkatkan efektivitasnya, menurut Winardi 2005. Yang selanjutnya ada karakteristik kepemimpinan perubahan. Yang pertama ada kreasi nilai, yang keempat ada visi strategi dan aksi, yang ketiga ada idealisme, karakter, intuisi. Pemimpin dan perubahan. Pemimpin perubahan yaitu pemimpin yang berhasil membawa perubahan pada unit organisasi yang dipimpinnya. Yang kedua, dalam mewujudkan perubahan, pemimpin ini mencari dimensi yang bermasalah, kemudian menyusun langkah untuk mengubahnya. Dan selanjutnya, pemimpin menetapkan tujuan, kemudian memobilisasi stakeholder-nya untuk melaksanakan perubahan, karena mustahil perubahan itu dilaksanakan jika sendiri. Tujuannya, perubahan tidak ambisius sehingga sulit diwujudkan, tetapi tidak juga bersifat business as usual sehingga tidak mampu membawa perubahan yang signifikan bagi organisasinya. Selanjutnya yang ketiga ada perbedaan manajer dan pemimpin. Yang pertama, manajer itu fokusnya pada upaya mencapai tujuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang sudah ditetapkan. Dan pemimpin itu fokus pada visi dan misi menciptakan perubahan menjadi lebih baik dan lebih maju. Dan manajer itu merencanakan rencana kerja sesuai detail untuk mencapai tujuan, dan mengorganisasi dan mengatur staf agar berupaya bekerja sesuai dengan taat kerja yang ditentukan, dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan rencana kerja yang sudah ditetapkan. Dan pemimpin itu yaitu fokus pada visi dan misi menciptakan perubahan menjadi lebih baik dan lebih maju. Yang kedua, menentukan arah dan memikirkan strategi menuntaskan misi. Yang ketiga yaitu memberikan kebebasan kepada staf untuk melaksanakan pekerjaan dengan cara masing-masing asalkan tetap terarah pada penuntasan tersebut atau visi misinya. Yang terakhir ada memotivasi dan memberi inspirasi kepada staf untuk menuntaskan visi dan misi secara kreatif. Yang keempat ada tahapan proses kepemimpinan perubahan. Yang pertama yaitu pemahaman perlunya perubahan, yaitu analisis kebutuhan dan identifikasi terdahulu masalah tersebut. Yang kedua yaitu membangun hubungan perubahan, yaitu menciptakan kesadaran perlunya perubahan tersebut dan suasana yang kondusif untuk perubahan. Yang ketiga ada upaya ke arah perubahan, yaitu menentukan pekerjaan yang akan dilakukan dan melaksanakannya. Yang keempat ada generalisasi dan stabilisasi, yaitu memastikan penerapan inovasi dan tidak mengalami perubahan lebih lanjut. Yang selanjutnya yaitu perencanaan tindak perubahan. Yang pertama harus menetapkan permasalahan atau framing the problem. Yang kedua yaitu menentukan solusi perbaikan atas sebuah permasalahan tersebut atau making solution. Yang ketiga yaitu melaksanakan perubahan atau implementing a change. Yang selanjutnya yaitu tahapan implementasi perubahan. Beberapa hal ini yang harus diperhatikan saat melaksanakan tindakan perubahan atau DA. Yang pertama yaitu D-nya itu denial atau penolakan.
Yang A-nya itu anger, yaitu kemarahan. Yang B-nya itu bargaining, yaitu tawar-menawar. Yang D-nya yaitu depression, yaitu depresi. Yang kelimanya yaitu acceptance, yaitu penerimaan. Strategi implementasi ini yaitu yang pertama adalah permasalahan yang dipilih adalah permasalahan yang sifatnya kompleks dan dibutuhkan tindakan secara komprehensif. Yang kedua yaitu masalah diangkat dari hasil potret situasi dan berupa data empiris yang bisa dipertanggungjawabkan masalahnya. Yang ketiga yaitu menemukan alternatif solusi bersifat inovatif, aplikatif, dan berorientasi jauh ke depan dan tidak menimbulkan konflik. Yang keempat, yang terakhir yaitu melaksanakan tindakan kepemimpinan perubahan sesuai solusi yang sudah ditetapkan. Yang terakhir yaitu model 8 Guiding Principles. Menurut Kotler dan Cohen 2002 bahwa perubahan itu utama tidak akan pernah terjadi secara mudah dengan berbagai macam alasan. Kebutuhan perubahan dapat terhalangi karena budaya, birokrasi, kecurangan politik, tingkat kepercayaan yang rendah, atau teamwork yang kurang solid. Sikap yang sombong, kurangnya rasa kepemimpinan, dan ketakutan manusia yang tidak diketahui. Ada 8 tahapan model perubahan Kotler ini. Yang pertama yaitu membangun kesadaran akan pentingnya perubahan atau increase of urgency. Dan yang kedua membentuk kelompok perubahan yaitu build the golden team. Yang ketiga yaitu membangun visi dan strategi untuk perubahan yaitu get the passion right. Yang keempat ada mengkomunikasikan visi perubahan atau communication. Yang kelima yaitu memberdayakan tindakan yang menyeluruh atau empowerment. Yang keenam menghasilkan kemenangan jangka pendek yaitu create short term wins. Yang ketujuh ada mengkonsolidasi hasil dan mendorong perubahan ke yang lebih besar. Yang terakhir yaitu yang kedelapan menambahkan pendekatan baru dalam budaya dengan adanya peningkatan kualitas dalam kepemimpinan dan kesuksesan. Sekian penjelasan dari materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.